Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat selalu. Salam dan bahagia. Kembali dengan saya Jalaluddin Nurki dengan semangat selalu berbagi agar hidup bisa lebih berarti. Pada kesempatan berbagi kali ini, Bapak Ibu pengelola PKBM, PAUD, dan satuan pendidikan lainnya, saya ingin mencoba berbagi pengalaman bagaimana perencanaan pembayaran honor yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan dengan sumber dana dari BOSP. Kita lihat Bapak Ibu aturannya. Saya ingin share screen. Ketentuan pembayaran honor yang sifatnya gaji bulanan untuk satuan pendidikan yang memanfaatkan dana BOP atau BOS. Di sini ada syarat, ya. Ini syarat untuk BOP PAUD. Yang pertama, bahwa syarat untuk mendapatkan honor bulanan atau pembiayaan yang bersumber dari dana BOP untuk PAUD adalah tercatat pada aplikasi Dapodik. Bahwa guru yang bisa dibayar atau tutor yang bisa dibayar adalah guru yang tercatat pada aplikasi Dapodik. Nanti kita praktekkan bagaimana di arkasnya. Yang kedua, ditugaskan oleh Kepala Satuan Pendidikan yang dibuktikan dengan surat penugasan atau surat pengangkatan. Jadi ada surat tugasnya, surat SK mengajar. Yang ketiga, syaratnya aktif melaksanakan tugas di satuan pendidikan, walaupun ada di Dapodik. Kalau tidak aktif, Bapak Ibu tidak boleh membayarnya. Yang keempat, selanjutnya belum memiliki gaji pokok sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bagi pendidik atau tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas dari satuan pendidikan yang bersangkutan. Jadi belum ada gaji bulanan yang lainnya yang sudah dibayarkan rutin per bulan sesuai dengan perundang-undangan. Sebagaimana sudah saya sampaikan di video tutorial sebelumnya, jawaban dari tim BOP Kemendikbudristek, Bapak Ibu bisa melihat bagaimana tentang honor ASN yang terdaftar di Dapodik PAUD atau PKBM yang non-induk. Bapak Ibu bisa melihat di channel saya ada penjelasan berkaitan dengan itu. Nah, ini juga berlaku, ya, untuk pendidikan kesetaraan. Tercatat pada aplikasi Dapodik, ditugaskan oleh Kepala Satuan Pendidikan yang dibuktikan dengan surat penugasan atau surat pengangkatan, aktif melaksanakan tugas pembelajaran. Yang keempat, belum memiliki gaji pokok sesuai dengan ketentuan. Jadi belum ditetapkan gaji pokoknya oleh satuan pendidikan tersebut, dan memang gajinya hanya bersumber dari BOP tersebut. Tetapi Bapak Ibu, di sini ada perbedaan, ya, antara BOP dengan BOS, di mana di BOP PAUD itu tidak ada batasan persentase. Tidak ada batasan persentase. Juga di BOP kesetaraan juga tidak ada batasan persentase. Kalau di BOS, ya, itu ada batasan maksimal 50%. Kalau di PKBM dan PAUD itu tidak ada batasan maksimal. Ini menjadi syarat dalam pembayaran honor atau gaji bulanan untuk tutor dan guru PAUD. Selanjutnya Bapak Ibu, bagaimana kita cara membuat perencanaan pembayaran honor di Arkas? Kita langsung masuk saja ke Arkasnya. Kita praktekkan bagaimana cara menganggarkannya. Kita klik Arkasnya. Saya akan mencoba mempraktekkan untuk honor tutor yang ada di PKBM. Kita masukkan ke Arkasnya. Jangan lupa kita pilih BOSP reguler. Kita masukkan di sini bagaimana menganggarkan honor tutor. Di sini kita klik buka, klik tambah kegiatan. Lalu Bapak Ibu tinggal ketikkan saja di sini honor.
untuk melihat kode rekeningnya. Ada satu wilayah dengan wilayah lainnya rata-rata kemungkinan tidak sama, tetapi kalau dengan mengambil kata kunci honor kemungkinan besarnya bisa sama. Jadi kita ambil saja di sini, klik pembayaran honor guru pendidik atau tutor, klik honor guru pendidik atau tutor. Kemudian di sini di rekening belanjanya Bapak Ibu ketikkan lagi honor ya, karena yang akan kita belanjakan ada honor. Di sini banyak jenis-jenis honor di CPD kabupaten saya. Nah, kita cari yang berkenaan dengan honor belanja jasa tenaga pendidik atau honorarium guru. Karena yang lebih relevan adalah yang ini. Kita cari yang relevan saja di sini. Mana yang relevan dengan apa yang mau kita anggarkan. Karena di sini yang relevan dengan honor guru pendidik dan tenaga kependidikan atau tutor itu adalah belanja jasa tenaga pendidik. Tinggal klik saja, klik, masukkan. Nah, nanti di uraian ini Bapak Ibu akan keluar nama-nama tutor atau nama-nama guru yang sudah Bapak Ibu inputkan di dalam Dapodik. Jadi ini akan keluar di sini sesuai dengan yang ada di dalam Dapodik Bapak Ibu. Sesuai dengan yang ada di dalam Dapodik Bapak Ibu. Nah, karena di saya ada 3 jenjang ya Bapak Ibu, ini bedanya PAUD dengan kesetaraan tentunya. Kalau di PAUD itu Bapak Ibu tinggal bikin klik per bulannya berapa, langsung kita inputkan nilainya per bulan sesuai dengan standar harga daerahnya masing-masing, sesuai dengan maksimal sesuai dengan harga standar daerahnya masing-masing. Kalau berbicara tentang honor guru pendidik atau tutor yang ada di kesetaraan ini, ada 2 kategori menurut saya, karena ada 3 jenjang yang harus dikelola. Yang pertama, kalau untuk paket A, karena dia adalah guru kelas, maka saya pakai dengan honor bulanan. Honor bulanan ya. Yang pertama, sekali lagi, karena ada guru jenjang paket A, ada guru jenjang paket B, ada guru jenjang paket C. Itu yang menjadi masalah. Nah, bagaimana yang kriteria yang pertama, ada guru kelas, ada guru mata bidang mata pelajaran atau guru bidang studi. Kalau untuk guru kelas, sebagaimana yang terjadi di paket A di saya, itu saya pakai guru ini dengan honor bulanan. Contoh, klik Hilmawati. Di sini harga satuan bulanannya di standar daerah berapa? Atau kekuatan, kalau memang standar daerah terlalu tinggi, sementara BOP-nya juga sangat rendah, tidak mungkin kita 100% untuk bayar honor. Walaupun tidak ada batasan, tapi tidak mungkin menjadi 100%. Saya pakai hanya 450.000. 450.000. Tinggal klik di sini satu guru, karena ini adalah Hilmawati, untuk bulan Januari 450.000. Berarti bulan. Di sini ya, per bulan. Begitu selanjutnya. Klik lagi di sini bulan Januari, bulan Februari, bulan Maret, April sampai bulan Desember. Semuanya tinggal klik saja. 1 bulan, klik 1 bulan, klik 1 bulan. Mau kalau 450.000 ya. Tergantung standar daerahnya atau ketetapan dari satuan pendidikan, disesuaikan dengan nilai pagu yang diberikan. Dengan nilai pagu yang diberikan. Kalau dapatnya cuma 50.000, masa iya ngasih honornya 50.000 kan nggak mungkin. Jadi disesuaikan ya. Ini klik 1 bulan sampai bulan Desember Bapak Ibu. Kita buat sampai bulan Desember. Ini yang bulanan karena dari paket A sebagai guru kelas. Udah Desember, tinggal klik masukkan. Masukkan ke anggaran. Di sini karena sudah dianggarkan, maka otomatis tidak akan bisa. Tinggal lihat kegiatan sebelumnya. Ada nggak Hilmawati? Ada ternyata. Tuh, Hilmawati. Sudah ada 450.000. Jadi seperti itu. Ya, Bapak Ibu. Jadi tidak akan bisa double. Nah, kalau sekarang gurunya itu mengajar di paket A dan di paket B dan di paket C sebagai guru bidang studi, dan dia ngajar di paket A, berarti nanti dia tidak bisa dianggarkan. Nah, oleh karenanya
Untuk yang paket B dan paket C ini saya tidak memakai bulanan. Tidak memakai bulanan, memang memakai jumble. Contoh seperti ini, klik. Kembali di sini ketikkan honor. Ketikkan lagi honor. Contoh Bu Hoiriah. Di sini jumlahnya standar di kami kalau memakai jumble itu paling maksimal 30.000. 30.000 per jam. Ya, standar di kami. Nah, tinggal jumlahkan Bapak Ibu ada berapa jumble dalam satu bulan itu. Nah, ini bisa kalau dia mengajar di paket B saja, maka paling maksimal standar jumble-nya di kami hanya 24 JP. Di paket B saja. Kalau ditambah dengan paket C juga 24 JP, maka karena dia mengajar di paket B dan di paket C, maka saya bikin menjadi 48 JP per jam. Di sini satuannya jam. 4 JP per jam. Ya. Sekali lagi, kalau dia ngajar hanya di paket B saja, saya hanya menganggarkan 24 JP. Tapi karena dia ngajar di paket B dan di paket C, maka saya bikin menjadi 48 JP. Berarti dia ketika selesai sampai bulan Desember, berarti dia sudah dibayar untuk honor paket B dan paket C-nya. Sampai Desember, 48 JP. Dari mana mendapatkan JP ini? Dilihat di jadwal yang biasa dilaksanakan oleh para tutor, tentunya tidak akan sama. Tidak akan sama. Tapi di kami memang rata-rata seminggu itu setiap guru untuk di paket B 2 JP untuk kelas 7, 2 JP untuk kelas 8, 2 JP untuk kelas 9. Berarti ada 6 JP setiap minggunya. 6 JP setiap minggunya, 6 kali 4. Itu hitungannya, 6 kali 4 minggu. Jadi setiap bulannya ada 24 JP. Itu untuk di paket B. Begitupun di paket C, rata-rata guru-guru kami di 2 JP per kelas, di kelas 10 2 JP, di kelas 11 2 JP, di kelas 12 2 JP. Rata-rata minggu 6 JP. 6 JP kali 4 minggu. Itu hasil perkaliannya seperti itu. Lalu kita klik masukkan setelah 12 JP, 12 bulan kita masukkan. Ini sama karena sudah saya anggarkan dengan angka yang sama, maka ini harus dibatalkan karena memang sudah dianggarkan di Hoiriah 30.000 jadi 1.440 per bulan. Ini sudah masuk otomatis setiap bulannya. Seperti itu dalam penganggaran honor tutor yang ada di PKBM. Ada 2 model pembiayaan Bapak Ibu yang saya lakukan. Yang pertama ada yang bulanan, ada yang dengan JP, dengan jam pelajaran. Tergantung jumlah jam pelajarannya yang bisa diberikan honor bersumber dari dana BOP. Demikian sesi berbagi kali ini berkaitan dengan bagaimana membuat penganggaran honorarium guru di PAUD atau di PKBM, sumber dana yang bersumber dari dana BOP. Jadi sebagaimana yang disampaikan tadi bahwa di PKBM dan PAUD itu tidak ada batas maksimum 50%. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi ini. Jangan lupa like, share, and subscribe video berbagi saya ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.